dan BKM Masjid Al-Ikhlas beserta jajarannya yang saya muliakan, Al-Ustaz, yang saya hormati orang-orang tua kami sekalian, yang saya hormati para jemaah sekalian, dan saya sayangi para santri Rumah Quran FM. Adapun maksud dan tujuan kami yaitu bersilaturahmi dan membuka majelis ilmu, dan yang akan kita kaji tema insyaallah pada malam ini yaitu tangga menuju takwa. Tangga menuju surga, termasuklah ini takwa mungkin insyaallah, karena tiada takwa kita tidak bisa menuju surga. Di mana langkah-langkah tangga tadi ini menuju ke surga insyaallah akan disampaikan lebih detail oleh Al-Ustaz kita Haji Ikhwanuddin Nasution CMM. Untuk mendapat keberkahan pada majlis ini, langkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini juga kelak kita akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam untuk Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mari kita berselawat kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu hari salah seorang sahabat naik ke atas bukit Safa. Kemudian dia panggil orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kumpul, kemari. Bahasa Arabnya halimmu ilayya, ayo kumpul kemari. Maka karena yang berdiri itu seorang sahabat, saya lupa namanya apa, Abu Dzar yang berdiri itu. Orang-orang pada datang mengelilingi beliau yang berdiri di bukit Safa itu. Lantas setelah orang-orang berkumpul, sahabat tadi berkata kepada orang-orang yang ada di depannya, kata sahabat itu, apakah kalau kalian musafir kalian perlu bawa bekal? Bapak Ibu, apa pertanyaannya? Apakah kalau kalian musafir kalian perlu bawa bekal? Kira-kira jawabannya apa? Perlu. Maka mereka jawab seperti jawaban kita. Perlulah wahai sahabat Rasul, kalau musafir kami pasti perlu membawa bekal. Maka kemudian kata sahabat tadi, perjalanan menuju akhirat itu lebih jauh. Karena itu lebih banyak bekal yang diperlukan. Kalau kita berjalan
Satu hari sama nggak bekalnya dengan perjalanan seminggu? Tidak. Kalau perjalanan seminggu dengan perjalanan sebulan, sama tidak bekalnya? Pasti tidak. Semakin jauh perjalanan, semakin lama perjalanan, semakin banyak bekal yang kita butuhkan. Bekal di dunia ini makanan, bekal di dunia ini harta, bekal di dunia ini segala sesuatu yang terkait kepada fisik kita. Tapi bekal perjalanan menuju akhirat bukan itu. Allah berfirman, "Wa tazawwadu," siapkan bekalmu. Siapkan bekalmu. Fa inna khairaz zadit taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bekal dalam perjalanan panjang kita nanti. Hidup ini terlalu singkat. Untuk yang terlalu singkat ini saja kita punya perhatian besar mempersiapkan bekalnya. Pikiran kita dipenuhi dengan bekal-bekal kehidupan yang singkat ini. Maka sebagai seorang mukmin, persiapan bekal kita untuk perjalanan panjang itu seharusnya lebih matang kita persiapkan. Karena bekal di dunia ini, saya ulang, karena bekal di dunia ini, kalau kita tidak punya harta pun kita makan. Bisa nggak makan kalau kita nggak punya harta? Hah? Bisa nggak? Gimana caranya? Hah? Minta. Orang gila tuh. Betul? Ada hartanya? Tidak ada. Makan dia, minum dia, dapatnya bekalnya. Di dunia ini tak pun ada harta kita, tak pun ada rumah kita. Banyak orang nggak punya rumah tapi bisa tidur. Banyak orang tidak punya uang tapi bisa makan. Bekal di dunia ini bisa kita dapatkan tanpa harus bersusah payah sekali. Kita bisa minta, kita bisa pinjam, kita bisa macam-macam bisa kita lakukan. Tapi bekal nanti di sana, sama siapa kita mau minta? Dahsyatnya hari itu, seorang anak tidak kenal, tidak peduli dengan ayahnya, seorang ayah tidak peduli dengan anaknya, seorang ibu sudah tidak akan perhatian lagi kepada sekelilingnya. Nafsi, nafsi. Di saat itulah sesungguhnya kita sangat membutuhkan bekal. Di saat itulah sesungguhnya kita sangat mengharapkan ada yang membantu kita. Dan yang membantu kita itu adalah amal kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, yang dibingkai dengan kata takwa. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk sampai kepada nilai takwa yang sesungguhnya, paling tidak ada 5 tangga yang harus kita lalui. Dan materi kajian kita pada malam ini adalah tangga menuju takwa. Tangga pertama untuk menuju takwa itu namanya muahadah. Apa namanya? Ini agak payah bahasa Arab ya. Muahadah itu artinya janji. Ada yang kerja di Java? Kerja di Java. Sebelum kerja di Java, ada nggak kontrak yang harus ditandatangani? Ada yang pernah kerja di perusahaan? Pernah kerja di perusahaan. Sebelum kita kerja di perusahaan itu, akan diajukan kontrak. Pak, ini beberapa kesepakatan kita. Kalau Bapak mau kerja di tempat kami ini, Bapak baca dulu kesepakatan yang kita tulis ini. Betul?
PNS juga ada itu, ASN juga ada itu kesepakatannya. Bapak baca dulu yang ditulis ini, kesepakatan ini, jika Bapak setuju, tanda tangani. Betul? Bang Herullah kerja sana ada juga kesepakatan ditandatangani? Ada. Itu namanya muahadah, janji. Janji antara yang memberikan kerja dengan penerima kerja. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Ikhwanuddin Nasution, alamat disebut sebagai pihak pertama. Saya yang bertanda tangan di bawah ini atas nama PT ini disebut sebagai pihak kedua. Bahwa saya, pihak pertama, bersedia memenuhi peraturan yang ada di PT ini, seterusnya. Bila saya, ada konsekuensinya? Bila saya tidak memenuhi peraturan janji yang sudah saya sepakati ini, maka saya menerima sanksi terhadap kesalahan yang saya lakukan. Betul? Betul? Ya. Begitulah kita dengan Allah. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Al-A'raf 172. Sebelum kita lahir ke muka bumi ini, sebelum kita keluar dari perut ibu kita sudah buat kontrak dengan Allah. 172 Al-A'raf. Dan ketika Tuhanmu mengambil perjanjian dari Bani Adam, apa perjanjian itu? Wa asyhadahum ala anfusihim, Allah menyaksikan kepada mereka. Allah bertanya kepada kita ketika kita masih dalam perut ibu kita, masih dalam rahim. Allah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum. Lihat, alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Tuhan kamu, kata Allah. Kita yang di dalam perut masih dalam bentuk janin itu berkata kepada Allah, qalu bala. Mereka berkata, kita yang dalam rahim berkata, syahidna, kami bersaksi ya Allah. Kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan. Kenapa kata Allah diambil perjanjian ini? Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Agar nanti di akhir kiamat kau tidak mengatakan kami lalai ya Allah. Kenapa ada kontrak tadi? Ketika kita melanggar kontrak itu nanti ditunjukkan, Pak, kesepakatan kita kemarin ini. Silakan baca, Bapak perhatikan kembali tanda tangan ini. Jadi Allah mengambil janji kepada kita, mengambil sumpah kepada kita, mengambil kesaksian kepada kita, dan setiap janji, setiap kesepakatan, setiap sumpah, setiap saksi, setiap pengakuan, ada konsekuensi yang muncul dari itu semua. Betul? Ada konsekuensi yang muncul. Kalau saya bilang anak yang pakai peci MBM yang tengah itu, anak siapa tuh? Anak Herullah? Bukan? Iya. Kalau saya katakan itu anak saya misalnya, saya bersaksi anak ini adalah anak saya, ada konsekuensi kepada saya? Hah? Apa konsekuensinya? Apa konsekuensinya? Sini dulu deh. Sini dulu. Dipanggil kok sini, berdiri sebentar. Anak MBM tidak boleh penakut. Ya, jika saya katakan misalnya ini adalah anak saya,
ada konsekuensi saya bersaksi, contoh ya, supaya kita bisa memahami, memaknai kata asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi. Asyhadu itu memiliki 3 makna. Saya bersaksi, saya mengakui, saya bersumpah. Itu 3 makna dari asyhadu. Saya bersaksi bahwa anak ini, siapa namanya? Iya, Firja Kurniawan. Ini sekedar contoh, jangan ayah sama maknya marah pula. Sudah, saya bersaksi, contoh, saya bersaksi ini Firza Kurniawan adalah anak saya. Ada konsekuensi? Halo, masihkah bersama saya Bapak Ibu? Payah kali pertanyaannya, payah? Hah? Payah nggak? Mana payah Bang Harullah? Ketika saya katakan ini adalah, saya bersaksi bahwa ini adalah anak saya, apa konsekuensinya? Harus tanggung jawab. Hah? Pertama konsekuensi yang saya tanya, ya pertama bukti ya. Apa konsekuensi dari ucapan saya ketika saya katakan ini anak saya? Maka konsekuensi yang pertama, saya harus menafkahinya. Betul? Konsekuensi seorang ayah harus menafkahi anaknya. Konsekuensi kedua, apapun yang dikerjakannya ikut terlibat saya di sana. Betul? Konsekuensi yang ketiga, saya harus melindunginya. Saya harus menjaganya. Ketika saya katakan ini anak saya, dia sebagai apa? Saya sebagai apa? Sebagai ayah. Dia sebagai anak. Duduk sana, nak. Ibu, bapak, saya ingin mengajak kita mencermati kalimah yang kita ucapkan itu. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi. Aku alla ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Siapa? Allah siapa? Allah adalah sebagai Tuhan. Saya siapa? Hamba. Betul? Ketika saya katakan aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, apa konsekuensinya? Bahwa engkau adalah Tuhanku, aku adalah apa yang harus dilakukan? Bukti bahwa saya seorang hamba. Hah? Apa konsekuensi sebagai seorang hamba? Taat. Tidak boleh melawan. Apa konsekuensi Allah sebagai Tuhan? Dia akan kasih rezeki saya. Dia akan jaga saya. Ketika saya tidak taat, saya dihukum sama Allah, saya protes. Hah? Ya Allah, kenapa harus saya ya Allah? Kenapa tidak si anu? Begitu. Ibu bapak sekalian, inilah muahadah kita kepada Allah. Janji kita kepada Allah. Apa janji itu? Bahwa engkau adalah Tuhan kami, kami adalah hambamu. Bahwa Muhammad adalah utusanmu, Rasul kami. Kesaksian yang kita sampaikan, kesaksian yang kita ucapkan, melahirkan konsekuensi dalam kehidupan kita. Sama seperti yang saya katakan tadi. Begitu kita buat pernyataan itu tadi, saya menyatakan sebagai karyawan di PT ini, maka mau tidak mau, ridha atau tidak ridha, saya harus taat dengan semua keputusan PT itu, sekalipun keputusannya tidak sesuai dengan keinginan hati saya. Betul? Apa semua keputusan sesuai dengan hati kita? Hah? Apa semua keputusan sesuai dengan kemauan kita? Tapi kenapa kita patuh? Kenapa kita taat? Karena kita sudah terikat dengan janji itu, terikat dengan sumpah itu, maka mau tidak mau kita harus taat kepada keputusan-keputusan PT tadi. Begitu pula lah
Ya, ini supaya mudah kita memahaminya. Begitu pula lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi, aku bersumpah, aku mengakui tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi, aku mengakui, aku bersumpah bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maka dari ucapan itu ada konsekuensi yang harus kita ambil, ada kewajiban yang harus kita laksanakan, ada hal-hal yang harus kita patuhi, yang kalau kita keluar dari kesepakatan itu, kita siap menerima hukuman, kita siap menerima balasan atas pelanggaran yang kita lakukan. Betul? Baik. Mari kita melihat contoh surah Thaha ayat 115. Kursi Pak Pangulu, saya pinjam pula ini. Bisa Pak Pangulu? Bisa. Aduh, atau Pak Pangulu duduk, saya berdiri? Enggak. Ya. Izin Pak Pangulu, saya pula di atas. Bapak Pangulunya saya di atas. Ya. Izin Pak Pangulu ya. Kita teruskan. Saya kasih ingin satu contoh terkait janji. Walaqad ahidna ila Adama min qabl fanasiya wa lam najid lahu azma. Surah Thaha 115. Walaqad ahidna ila Adama min qabl. Kami sudah buat janji. Kami sudah buat. Kepada siapa Allah buat janji? Ila Adam. Allah buat janji kepada apa janjinya? Ya, anak-anak siapa yang hafal? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Ada yang sambung? Sambung? Dapat 10.000. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Terus belum ada yang hafal Al-Baqarah ya, masih surah-surah yang juz 30 ya. Baik. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, dan kami katakan wahai Adam, tinggallah engkau di surga dan tinggallah istrimu di surga. Wa kula minha haitsu syi'tuma, makanlah makanan apa yang ingin kau makan di surga. Makanlah makanan apa yang ingin engkau makan di. Tapi janji Allah, wala taqraba hadhihi syajarah. Apa janji Allah? Tapi jangan dekati pohon ini. Apa janjinya? Jangan dekati pohon. Maksudnya jangan makan, mendekati aja tidak boleh, apalagi memakan. Kata Thaha, surah Thaha ayat 115, walaqad ahidna ila Adama min qabl. Kami sudah buat janji kepada Adam sebelumnya. Fanasiya, tapi dia lupa. Lupa. Apa yang terjadi ketika dia lupa? Dia makan buah itu. Dia langgar kesepakatan. Betul? Dilanggar kesepakatan. Fanasiya, dia lupa. Kenapa dia lupa? Kata Allah, nanti lihat surah Thaha ayat 115, walam najid lahu azma. Kami tidak melihat tekad yang kuat, azam yang kuat dari Adam sehingga dia memakan buah khuldi itu. Salah satu penyebab kita melakukan maksiat adalah tidak ada tekad yang kuat untuk melaksanakan perintah itu, dan tidak ada azam yang kuat untuk meninggalkan larangan. Begitu Nabi Adam memakan buah khuldi itu, ada hukuman? Apa konsekuensinya? Subhanallah, begitu dimakannya terbuka pakaian orang itu. Silakan lihat dalam Al-Quran. Diambillah daun-daun di surga, ditutupi kepada badan mereka karena malu terbuka auratnya. Kemudian Allah turunkan ke bumi konsekuensi
dari melanggar perintah Allah, dan kemudian tercampaklah mereka ke bumi ini. Tapi apa yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam? Begitu dia sadar dia melakukan kesalahan, apa yang dia lakukan? Dia minta maaf kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana, terus wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kenapa Allah maafkan Adam dan Allah tidak maafkan iblis? Karena Adam mengakui kesalahannya, meminta maaf kepada Allah atas kesalahan itu. Akhirnya Allah maafkan dia. Kenapa Allah tidak maafkan? Iblis tidak mau mengakui kesalahannya dan merasa lebih baik dari Adam, sehingga tidak layak dia sujud kepada Adam, tunduk kepada Adam. Jelas Bapak? Jelas Ibu? Pertama, tangga menuju takwa namanya muahadah, janji. Dalam rahim kita sudah berjanji kepada Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah bertanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Ya Allah, kami bersaksi. Lihat, menggunakan kata syahidah. Qalu bala syahidna. Kami bersaksi ya Allah, kami bersumpah ya Allah, kami mengakui Allah Engkau Tuhan kami. Kata Allah, kenapa kita ambil muahadah ini, janji ini? Taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Agar di akhirat nanti di hari kiamat kau bilang kami lalai. Jadi yang pertama, tangga menuju takwa apa namanya? Muahadah. Apa bahasa kita? Janji. Contoh sudah kita kisahkan tadi, Nabi Adam alaihissalam, surah Taha 115. Setelah kita buat janji, maka tangga kedua namanya muraqabah. Apa namanya? Muraqabah. Apa arti muraqabah? Merasa diawasi. Merasa diawasi. Kita tidak berani sepele dengan janji itu karena kita tahu ada konsekuensinya. Maka kita mengawasi janji kita itu, kita perhatikan janji kita itu, dan kita juga merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkait janji kita kepada Allah, kita merasa diawasi oleh Allah. Terkait janji dengan perusahaan, diawasi enggak kita sama perusahaan? Diawasi. Tadi pagi saya cerita sama Bang Dundun. Masuk kerja di kantor camat. Sekarang itu lihat pengawasannya. Datang, scan, bawa handphone, foto wajah, bawa handphone, buat lokasi. Tidak bisa bohong. Betul? Ke alat itu. Supaya apa? Diawasi kita. Kenapa diawasi? Karena kita bekerja untuk mereka. Kita digaji oleh mereka. Adik saya, dia bilang, Bang, setiap hari gaji saya kena potong. Kenapa? Saya bilang, peraturan datang jam 7:30. Dia sampai jam 8, jam 8:30 karena jauh dari perdagangan. Jalannya jelek. Siapkah dia untuk gajinya dipotong? Mau tidak mau. Diawasi. Apa yang terjadi kepada kita kalau kita betul merasa diawasi? Bapak, Ibu, saya ini kerja di sebuah perusahaan sebagai sekretaris. Sudah, sekretaris tukang nulis-nulis kan? Bapak, Ibu, ketika saya sedang bekerja menulis atau sedang mengetik, bos besar hadir di samping. Direktur utama datang di sini. Sudah, supervisor ada di situ. Mandor ada di situ. Siapa lagi yang pengawasnya? Orang-orang penting ada di sekeliling meja saya. Kira-kira gimana kerja saya? Semua di sini, bos. Pasti saya akan kerja sangat baik. Saya akan tunjukkan kepada mereka, I am the best.
saya adalah karyawan terbaik. Kalau ingin dilakukan peningkatan gaji, maka saya adalah orang yang paling layak mendapat peningkatan gaji itu. Kenapa? Sebab because I'm the best. Karena saya orang yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, bos saya tadi kan di sini. Sudah. Kemudian bos bilang, Pak Iwan, udah masuk waktu istirahat ini. Apa katanya? Masuk waktu istirahat. Karena bos di sini, semua di sini orang-orang penting. Apalah saya bilang, tanggung Pak, sikit lagi kerjaan ini. Coba lihat, orang yang merasa diawasi, dia tidak akan main-main dengan kerjanya. Orang yang merasa diawasi, dia akan maksimal dalam kerjanya. Orang yang merasa diawasi, dia akan memberikan yang terbaik dari kerjanya. Itulah yang seharusnya ada pada diri kita ketika kita benar-benar merasa diawasi oleh Allah. Tidak perlu pengawasan manusia. Kenapa? Karena sudah ada yang mengawasi kita. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kata Allah, ada yang mengawasi kalian. Kiraman katibin. Tidak ada yang lalai. Semua tercatat. Jam berapa, detik berapa. Apa enggak bingung malaikat kira-kira? Hah? Banyaknya manusia ni apa enggak bingung dia? Macam mana bisa terawasi itu? Jawabannya sederhana. Jawabannya sederhana. Selagi Allah masih mendetakkan jantung kita, berarti Allah tidak pernah lupa pada kita, berarti Allah tetap mengawasi kita. Jelas? Selagi Allah masih mendetakkan jantung kita, berarti Allah tidak lupa kepada kita. Selagi Allah mendetakkan jantung kita, berarti kita dalam pengawasan Allah. Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah muraqabah, merasa diawasi. Bapak Ibu, kenapa perlu kita hadirkan rasa pengawasan itu? Untuk memaksimalkan kerja kita, agar kita tidak sia-sia, betul? Kenapa harus pakai handphone, datang pakai kamera, setel lokasi dan sebagainya? Menunjukkan kita serius dalam bekerja, walaupun kadang-kadang setelah kita buat itu, kita pergi main-main. Tapi paling tidak itu upaya yang dilakukan oleh manusia. Dengan Allah, tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Muraqabatullah. Tadi yang pertama apa namanya? Muahadah, janji. Itu kan yang janji sering kita katakan dalam salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan semesta alam. Setiap hari kita berdiri ngaku itu. Setiap hari kita menyatakan ungkapan itu. Maka perlu kita awasi, benarkah perbuatan kita sesuai dengan yang kita ucapkan? Bahwa salat kita untuk Allah. Kenyataannya ketika sholat kita lupa beberapa rakaat. 2 apa 3 ya? 3 apa 4 ya? Ibadah aku untuk Allah. Benarkah ibadah kita untuk Allah? Ternyata ketika kita memberi, kita mengharapkan pujian orang lain, ada yang hilang rasanya, ada kekecewaan tatkala orang tidak memuji apa yang kita berikan. Benarkah wa nusuki lillah, ibadahku untuk Allah? Wa mahyaya, hidupku untuk Allah. Benarkah semua gerak hidup kita ini? Karena seorang dikatakan hidup ketika dia apakah benar semua gerak kita ini untuk Allah?
konsekuensi dari ucapan kita itu harus kita awasi. Muraqabah. Kita mengatakan wa mahyaya, hidupku adalah untuk Allah. Coba perhatikan gerak kita ini, adakah untuk Allah atau bukan untuk Allah? Ketika untuk Allah benar berarti sumpah kita. Ketika untuk Allah berarti benar pengakuan kita. Tapi ketika tidak untuk Allah, kita sudah berbohong kepada Allah. Berat enggak? Berat. Maka Bapak Ibu sekalian, salah satu muraqabah itu yang kita lakukan malam sebelum tidur. Coba kita tanya, hari ini Allah kasih saya waktu 24 jam atau Allah kasih saya sekian jam. Dari pagi bangun tidur saya kemana ya? Ngerjakan apa ya? Apa yang saya ucapkan sehari ini? Apakah ucapan saya ini untuk Allah? Gerak saya hari ini kemana ya? Apa gerak ini untuk Allah? Mata saya melihat, apakah penglihatan ini untuk Allah? Diridai Allah? Telinga saya mendengar, apakah pendengaran ini untuk yang diridai Allah? Allah. Berat. Itu tangga kedua. Dan muraqabah dalam amal itu terbagi kepada 3. Masih kuatnya kan? Masih ya, masih tahan ya. Ya, sudah hampir berapa? 1, 2, 3, 4. Sudah 40 menit soalnya. Saya takut khawatir, ya khawatir saya bapak nggak kuat kok saya nak bercakap bla bla bla. Yang mendengarnya nanti akhirnya macam radio rusak awak ya Pak Penghulu ya. Cakap juga apanya udah kata kawan di ujung. Muraqabah itu harus kita lakukan dalam 3 hal. Berapa hal? Apa arti muraqabah? Merasa di, kita pakai istilah Indonesianya kalau payah. Muraqabah itu dibagi dalam 3 hal. Pertama, muraqabah qabla al-amal. Karena kita kan mengatakan inna salati wa nusuki, salatku, ibadahku lillahi rabbil alamin, untuk Allah. Maka perlu kita buat muraqabah. Muraqabah qabla al-amal, awasi amalmu sebelum beramal. Apa Ibu? Awasi amalmu sebelum. Saya mau bikin kebaikan ini. Aku kayaknya harus sedekah ini ke rumah Quran MBM. Sudah, saya mau sedekah 1 juta. Bagus enggak? Bagus enggak? Tapi kata ulama, jangan terus sedekah. Ada keinginan melakukan kebaikan, jangan langsung lakukan. Apa yang harus dilakukan? Ibu, Bapak, kajinya agak dalam ini. Karena kaitannya kepada hati. Sebelum kita lakukan, sebelum kita lakukan, tadi kan keinginan, saya mau sedekah ini untuk MBM 1 juta. Bagus enggak niatnya? Tapi kata ulama, jangan terus lakukan. Kenapa? Tahan diri sebentar. Kenapa harus tahan diri? Coba tanya hatimu, apa yang mendorongmu itu, apa yang mendorongmu untuk sedekah? Apa yang mendorongmu untuk sedekah? Karena kadang-kadang yang mendorong kita melakukan kebaikan bukan karena Allah, tapi ingin mendapat pujian. Itu sebabnya perlu kita awasi amal kita sebelum beramal untuk memastikan bahwa amal itu adalah untuk Allah. Untuk Allah. Karena sumpah kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Maka sebelum beramal, pastikan amal itu lillah. Berhenti sebentar.
Awasi amalmu sebelum beramal. Istilahnya muraqabah qablal amal. Muraqabah yang kedua, muraqabah indal amal. Awasi amalmu ketika sedang beramal. Awasi amalmu ketika sedang, awalnya karena Allah, tapi di tengah jalan bisa rusak. Tidak ada orang yang azan ya. Sudah masuk waktu, sayalah azan. Kata hadis, orang yang azan atwalu unuqan yaumal qiyamah, lehernya akan kelihatan panjang pada hari kiamat. Akan kelihatan itu tukang azan, tukang azan, tukang azan. Ya Allah, aku pingin kelihatan nanti di akhirat sebagai tukang azan. Catatkan aku di sana ya Allah. Niatnya ikhlas apa enggak? Ikhlas apa enggak? Azanlah dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika sampai hayya 'alas shalah, kayaknya merdu suaraku ya. Supaya tahu orang kampung nih, Ikhwanuddin yang sedang azan. Rusak? Rusak? Rusak. Awalnya bagus, tapi di tengah jalan akhirnya, maka kata ulama, ibu, bapak, kata ulama, awasi amalmu sebelum beramal. Awasi amalmu setelah ketika rusak. Tadi bagus niatnya sebelum azan, tapi ketika azan dibisikkan setan ke telinga kita. Dibisikkan setan ke telinga kita, merdu kali suaramu ya. Terbuailah kita dengan bisikan setan itu. Karena Allah. Oh boleh, boleh. Boleh. Nah, nanti kita buka tanya jawabnya. Iya. Muraqabah indal amal. Awasi amalmu sebelum, awasi amalmu sewaktu yang ketiga, awasi amalmu setelah selesai beramal. Hah? Awasi amalmu setelah duduk di kedai kopi, picit-picit dah kaki ini, pegal kali ku rasa. Kenapa rupanya Pak Haji? Tadi malam lama kali aku qiyamul lail. Tadi malam lama kali aku qiyamul lail. 3 juz jang, satu kali berdiri aku 3 juz. Makanya terasa pegal kaki ini. Hah? Untuk siapa lagi amal itu? Untuk Allah kah? Atau dia mengharapkan pujian? Ada tersembunyi di sana yang bisa dipahami oleh orang lain, bahwa amal itu bukan untuk, berarti tidak sama dengan sumpahnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berat. Pikir mudah jadi orang takwa itu? Apa dipikir mudah dapat bekal untuk akhirat itu? Di tangga kedua itu harus kita awasi betul. Sebelum beramal harus untuk Allah. Ketika beramal harus untuk Allah. Ketika selesai beramal harus untuk, baru benar. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jika datang kepadamu orang munafik, surah Munafikun, jika datang kepadamu orang yang munafik, qalu, mereka berkata ketika datang kepadamu, nashhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi wahai Muhammad bahwa engkau adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, Allah tahu engkau rasulnya.
wallahu yashhadu. Dan menggunakan kata syahidah. Wallahu yashhadu, dan Allah bersaksi, innal munafiqina lakadzibun, sesungguhnya orang-orang munafik itu berbohong. Kenapa? Kenapa Bang Anton? Kenapa Allah katakan mereka berbohong? Hah? Tidak sama ucapannya dengan hatinya, tidak sama ucapannya dengan perbuatannya. Nasyhadu, kami bersaksi ya Allah. Bibirnya, perbuatannya berat. Makanya harus ngaji. Supaya apa? Supaya di akhirat nanti kita tidak terkejut. Kita pikir amal kita sudah banyak, kita bawa di akhirat. Ternyata bukan untuk Allah. Sia-sia. Mau berangkat ke masjid supaya tahu orang, aku orang alim. Supaya tahu orang, aku orang yang sering ke masjid. Supaya tahu. Bukan Allah ternyata yang disimpan di dalam hatinya. Di akhirat terkejut dia. Disitulah makna muraqabah. Perlunya mengawasi amal-amal kita, karena kita sudah bersumpah, salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk sudah berapa? 2. Berapa tadi tangganya? 5. Kita lanjutkan? Lanjutlah ya. Kalau capek bilang stop, kita stop. Kapan-kapan kita sambung. Awak ini undangan ya kan? Kalau suruh stop, stop. Lanjut. Muraqabah tadi merasa terbagi kepada awasi amalmu sebelum beramal, bahwa itu untuk Allah. Awasi amalmu ketika beramal, bahwa itu untuk. Awasi amalmu setelah beramal, bahwa itu untuk. Di semua sisi, sebelum, ketika, dan sesudahnya, amal itu pastikan untuk Allah, sehingga sesuai sumpah kita dengan Allah. Yang ketiga, tangga ketiga adalah al-muhasabah. Kita evaluasi lah. Jadi mula-mula kita buat janji, habis itu kita awasi janji kita, habis itu kita evaluasi sejauh mana kita sudah melaksanakan janji-janji itu. Evaluasi ini kata ulama, idza hamamta bi amrin fatadabbar aqibatahu, fa in kana rusdan famdihi wa in kana ghayyan fantahi anhu. Kata ulama, kalau kepingin melakukan sesuatu, fatadabbar aqibatahu, pikirkan akibatnya. Apa dampaknya? Bu, satu kisah di daerah Arab, saya lupa apa, di Mesir, kisah ini saya baca. Ada, tapi ini sudah puluhan tahun kisahnya. Cuma inspirasinya masih relevan untuk hari ini. Seorang perempuan kesasar. Jadi perempuan ini tidak begitu paham, akhirnya dia kesasar ke satu tempat di daerah Arab kisah ini. Sampailah dia ke satu rumah. Tidak ada lagi rumah di kampung itu kecuali rumah itu. Karena di padang pasir itu biasa ibu, padang pasir cuma ada satu rumah di situ. Itu biasa itu. Maka perempuan tadi kesasar, kemudian didatanginya rumah itu. Didatanginya rumah itu, diketuknya pintunya, keluarlah seorang anak muda. Macam Bang Anton inilah gantengnya, kira-kira begitulah. Keluar seorang anak muda, ditanya sama perempuan itu, Pak, kemana alamat ini? Ditanya alamat itu. Dilihat sama si laki-laki tadi, oh, adik sudah kesasar jauh. Hari sudah hampir senja, sudah mau malam. Tidak mungkin adik bisa berangkat. Ini memerlukan beberapa perjalanan, saya khawatir adik di jalan. Begini saja, nginaplah adik malam ini di sini. Dan di rumah itu cuma laki-laki itu.
anak muda. Menginaplah adik malam ini di sini. Besok saya akan bantu mencarikan alamat ini. Saya akan hantar adik supaya sampai ke tujuan. Artinya naik bus apa supaya sampai ke tujuan itu. Perempuan tadi tidak ada pilihan. Kalau dia tidak menerima tawaran si laki-laki itu, sekelilingnya padang pasir. Tidak mungkin dia tidur di padang pasir. Ada serigala, macam-macam ada di sana. Ini cerita puluhan tahun yang lalu. Maka akhirnya dia tidur di rumah laki-laki itu. Karena takutnya dia, malam itu ditutupnya semua badannya, semua matanya jadi bukanya begini. Tengoknya apa kerja laki-laki itu, apa yang akan dilakukan laki-laki itu kepadanya. Wajar dia takut. Andai kata dia menjerit pun tidak ada yang dengar suara jeritannya. Diawasinya laki-laki itu sambil, jadi satu malam itu dia nggak tidur. Tapi ada yang aneh dia lihat. Kadang-kadang laki itu lumpuhkan, kan cerita ini cerita lama, pakai lampu teplok, lampu sentir dulu itu. Jadi si laki-laki itu kadang-kadang ditaruhnya tangannya di atas api itu, sampai bunyi kretek, tariknya, sampai kesakitan dia, tariknya. Nanti sebentar lagi nanti ditaruhnya lagi, sampai bunyi, sampai tercium bagi perempuan itu bau daging yang dibakar. Besok pagi setelah selesai sarapan, diantarkannya lah perempuan itu seperti janjinya ke otobus, naik bus. Dikasih tahunya caranya supaya sampai ke tujuan. Sampai di rumah perempuan tadi cerita, ayah kemarin aku kesasar, akhirnya aku menginap di satu rumah laki-laki di daerah, dia sebutkan daerahnya. Sebenarnya aku takut kalau diperkosa oleh laki-laki itu. Tapi ternyata laki-laki itu tidak melakukan itu kepada aku. Cuma ada yang aneh katanya. Apa itu putriku? Kata sang ayah. Malam itu berulang kali ditaruhkannya tangannya ke api, terbakar, sehingga tercium kepada saya baunya daging yang dibakar. Dia tarik. Nanti sekian lama dia taruh lagi tangan itu ke situ. Saya nggak tahu kenapa dia lakukan itu. Kata sang ayah, baiklah ayah akan cari laki-laki itu, mengucapkan terima kasih. Tapi sebelumnya ayah ingin tahu kenapa dia lakukan itu. Bapak ibu sekalian, berangkatlah sang ayah, dicari, ketemulah alamat dan ketemu nama laki-laki itu. Dia tidak bilang kalau dia ayah si perempuan. Begitu ketemu dengan laki-laki tadi, anak muda itu, tengoknya, kenapa tanganmu itu? Kata si laki-laki, kemarin malam ada perempuan yang menginap di kamar saya, di rumah saya. Nafsu saya begitu besar. Setan menggoda saya. Rasanya saya ingin meniduri perempuan itu. Dan kalau saya tiduri pun perempuan itu tidak ada yang mendengar teriakannya. Tapi aku teringat, kalau aku lakukan itu nanti aku akan dibakar di nerakanya Allah. Aku akan dibakar di nerakanya. Karena itu, kata si pemuda, aku katakan kepada diriku, wahai jiwaku, jika kau sanggup menghadapi api dunia ini, lakukanlah itu kepada perempuan itu. Maka ku bakar tanganku. Ternyata aku tidak sanggup menghadapi api dunia ini. Setelah ku bakar, hilang sedikit rasa sakitnya. Kembali nafsu itu menggelora, menggoncang jiwaku. Maka kembali ku bakar tanganku. Dan berulang-ulang aku lakukan malam itu. Untuk membakar tangan ini karena takutku kepada Allah. Ternyata aku tidak kuat dengan api dunia ini. Jika dengan api dunia ini saja aku tidak kuat, bagaimana dengan api akhirat? Muhasabah. Kata si bapak, itu putriku. Ayolah berangkat, kau akan kunikahkan dengan putriku itu. Subhanallah. Dia pingin
Andai kata dia lakukan itu, dapatnya mungkin. Tapi sekali dengan cara yang haram. Lihatlah bagaimana cintanya Allah terhadap mereka yang mengagungkan perintah Allah dan memikirkan akibat dari sesuatu. Dia muhasabah sehingga dia mampu menahan dirinya untuk tidak melakukan apa yang dilarang Allah. Muhasabah. Itu yang harus kita lakukan. Yang keempat adalah muaqabah. Apa namanya? Muaqabah. Sudah mulai enggak konsen saya lihat karena sudah lama, udah 1 jam. Ya, muaqabah itu artinya menghukum diri. Menghukum diri ketika kita setelah kita evaluasi, oh ternyata saya masih banyak kekurangan. Kita hukum diri kita. Tidak perlu orang lain menghukumnya. Tadi saya subuh belum baca, tadi saya pagi tidak sholat duha. Malam kan kita evaluasi, tidak sholat duha tadi pagi, tidak baca Quran hari ini. Maka apa hukuman yang kita buat? Malam ini saya harus bangun qiyamul lail, menggantikan sholat duha itu menjadi sekian rakaat. Wajib saya lakukan. Hukum. Tadi pagi saya nggak baca Quran, seharusnya baca setengah ain. Malam ini saya harus baca setengah juz. Hukum diri kita. Muaqabah. Sebelum Allah menghukumnya, sebelum Allah mencambuknya, hukum diri kita. Umar bin Khattab datang ke masjid terlambat sholat asar, tak dapatnya takbiratul ihram. Gara-gara dia sibuk di kebunnya. Begitu dia datang, ini gara-gara aku terlambat main sibuk di kebun di ladang tadi, sehingga aku tidak dapat takbiratul ihram. Ya Allah, karena aku sedekahkan kebun itu. Dia hukum dirinya. Nabi Sulaiman asik main kuda. Kuda-kuda bagus Nabi Sulaiman. Terlambat dia salat asar. Apa yang dia lakukan? Semua kudanya dia sembelih. Semua kudanya dia sembelih. Ini melalaikan aku dari Allah. Dia hukum dirinya ketika tidak melakukan ketaatan. Kenapa dihukum dirinya? Karena ketika tidak melakukan ketaatan, karena dia sadar betul, kita sadar betul, yang akan bermanfaat untuk kita setelah kematian kita adalah ketaatan itu demi Allah. Lain dari itu tidak ada yang bermanfaat untuk kita. Karena itu kita menghukum diri kita. Muaqabah. Sudah? Yang terakhir, tangga yang kelima. Tangga yang kelima namanya mujahadah. Apa mujahadah? Bersungguh. Setelah kita janji kepada Allah, kita awasi janji itu. Iya ya, saya harus awasi janji itu. Setelah kita awasi janji itu, kita evaluasi janji itu. Setelah kita evaluasi ternyata banyak kekurangan kepada kita, kita perbaiki diri kita dengan menghukum diri kita. Setelah itu kita berazam untuk bersungguh-sungguh. Walaqad ahidna ila Adam min qabl fanasiya wa lam najid lahu azma. Kami sudah bikin janji kepada Adam, tapi dia lupa. Apa penyebab lupanya? Tidak punya azam, tekad yang kuat. Tekad yang kuat itu adalah mujahadah, bersungguh-sungguh melawan nafsu kita. As-salatu khairum minan naum. Ada enggak mujahadah di sana untuk datang? Capeknya lah ya Allah. Ada yang pengantin baru, ya Allah mau mandi lah pagi ini kan. Dingin. Kata setan, nam qalilan. Tidurlah sikit lagi aja, 5 menit aja. Setan. Kata yang sini, bangun. Tidurlah.
Kata yang sini kan berdebat itu di hati kita, ini perang. Kata kita, saya harus ke masjid. Alah, tidurlah sedikit lagi, terkejar kaunya itu. Bisikan itu. Kata bisikan yang kuat, jangan-jangan ini sholat subuhmu terakhir. Sering ambil kata-kata itu. Jangan-jangan ini sholat subuhmu terakhir berjamaah. Mungkin saja kau tak punya peluang sholat subuh lagi. Bangkitlah setelah itu. Oh ya Allah, ini mungkin sholat subuh saya terakhir. Tinggalkan nikmatnya tidur. Karena begitu panggilan azan datang, kayaknya mata itu ada yang menempelnya di sana. Mujahadah, kesungguhan menghadapi hawa nafsu. Mujahadah alal mal, kesungguhan menghadapi harta yang tidak halal untuk kita. Mujahadah alal syaitan, kesungguhan untuk menghadapi syaitan. Mujahadah alal fasaq, mujahadah kepada orang-orang fasik yang selalu mengajak kita kepada kemungkaran. Mujahadah alal kuffar, mujahadah kepada orang-orang kafir yang selalu membelokkan jalan kita. Ini semua perlu mujahadah. Jadi untuk sampai kepada tingkat takwa itu, tangga pertama adalah sadari kita punya janji kepada Allah. Yang kedua, awasi janji itu. Yang ketiga, evaluasilah itu. Yang keempat, hukumlah diri kita ketika kita menemukan kekurangan dalam janji itu. Yang kelima, mujahadah, bersungguh-sungguhlah. Baru kita akan terus naik, kita akan terus naik, kita akan terus dalam bingkai takwa. Dan insya Allah ketika kita pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melakukan tangga-tangga ini, insya Allah kita akan beruntung karena kita punya bekal takwa kepada Allah. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, kita kembangkan pertanyaan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada. Tadi Pak Haji? Iya. Ya, macam mana tadi pertanyaan, lupa saya. Ya, soalnya ini Bapak Allah kepada Bapak. Tidak kesehatan kita. Ya. Bolehkah kita berinfak? Bolehkah kita berinfak untuk orang yang sudah meninggal? Apakah pahalanya sampai? Pendapat terkuat yang saya baca sampai. Walaupun ada yang mengatakan tidak sampai, tapi pendapat terkuat yang saya baca sampai. Apa dalilnya? Seorang perempuan datang kepada Rasulullah, berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ummi matat." Ya Rasulullah, ibu saya meninggal. Dan dia belum menunaikan ibadah haji. Apa hujjah anhu? Bolehkah aku berhaji untuknya? Ya kan? Kata Rasul, "Lau kanat 'alaiha dainun afataqdiha?" Kalau emak kau punya hutang, kau bayar lunas enggak? Katanya lunas ya Rasulullah. Kemudian kata Rasul kepada perempuan itu, "Hujji anha, hajikanlah ibumu." Karena ibunya belum menunaikan ibadah. Artinya haji dikerjakan oleh orang lain, pahalanya sampai kepada orang lain, betul? Jika ibadah yang begitu besar saja sampai, maka ibadah-ibadah yang lain juga sampai pahalanya. Ini dasar pendapat dari beberapa pendapat ulama, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan sampai pahalanya. Jadi kalau kita sedekah, ya Allah, kalau ada pahalanya kasihlah sama emakku. Kita dapatan enggak? Dapat. Jangan bayangkan kalau kita bilang kalau ada pahalanya kasihkan sama emakku, kita enggak dapat. Dapat. Sama seperti dalam hadis, "Man fattara sha'iman," siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, kana lahu ajrun mithlu ajri shaim, maka dia akan dapat pahala sama seperti pahala orang yang puasa itu, tanpa dikurangi pahala orang yang puasa itu sedikit pun. Allah itu bukan macam awak pelit, berkira, kedekut, ya kan? Kasih ini macam enggak, Allah tidak begitu. Jadi selalulah, dan itu yang kita harapkan. Kita sudah meninggal dunia, tapi ada harta yang kita tinggalkan, masih mengalir kebaikan harta itu. Kita sudah meninggal dunia, ada generasi yang kita tinggalkan, doa mereka masih sampai kepada kita. Maka dalam hadis dijelaskan, ada seorang laki-laki yang dicambuk oleh malaikat, kemudian malaikat menghentikan cambukannya. Orang itu berkata kepada malaikat, "Lima taqifu min darbati?" Kenapa kau berhenti memukul aku? Kata malaikat tadi, "Pakaifa adribuk
wa waladuka istaghfaralak, bagaimana kami mencambukmu, anakmu terus menerus minta ampun kepadamu, beristighfar kepadamu. Ya nak ya, istighfar terus untuk orang tuamu. Kita juga, karena semua kita punya orang tua. Ada yang nggak punya orang tua sini? Kita semua punya orang tua. Maka kita berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wa liwalidayya warham huma kama rabbayani shaghira. Jelas Pak Haji ya? Ya. Silakan kalau ada yang lain. Assalamualaikum. Menanya Pak, apa pahalanya puasa Mekah? Apa bisa kita puasa memperapkan dosa kita? Puasa memperapkan Kamis puasa. Ya. Apa pahalanya gitu? Pahalanya. Dalam hadis dijelaskan, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Taala. Pertama sekali sebelum kita melakukan ibadah sunnah, yang paling Allah sukai adalah kita melaksanakan ibadah wajib. Ya, dalam sebuah hadis kata Allah, "Ma yataqarrabu ilai abdun ahabbu ilaihi," apa dalam hadis itu lupa pula saya. Tapi kata hadis itu, sesuatu yang paling Allah sukai adalah dia melaksanakan kewajiban kepada Allah. Habis itu maka dia mengerjakan ibadah sunnah. Sedang ketika kita rajin hatta uhibbah, sehingga aku mencintainya karena selalu melakukan ibadah sunnah itu. Fa idza ahbabtuhu, kata Allah, kalau aku sudah mencintai seseorang karena dia mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah sunnahnya itu, setelah wajib dia laksanakan ibadah sunnah itu, maka kata Allah, maka aku akan menjadi tangannya yang dia memegang dengannya, maka aku akan menjadi matanya yang melihat dengannya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Kalau dia minta tolong kepada aku akan pasti tolong. Kalau dia minta perlindungan kepada aku akan lindungi. Apa maksudnya? Orang yang selalu mengerjakan ibadah-ibadah sunnah akan terus diperhatikan Allah, dan Allah akan menjaganya. Dan tidak ada yang lebih hebat dari penjagaan Allah. Cukup itu yang paling kuat. Ada keterangan lain, karena Senin itu hari lahirnya Rasul, Kamis itu ketika amal diangkat kepada Allah. Tapi untuk memotivasi kita ibadah-ibadah sunnah yang lain, hadis tadi. Kerjakan ibadah. Jangan lihat besar kecilnya ibadah. Kalau itu kebaikan ambil, kalau kebaikan rebut, kalau kebaikan lakukan. Karena kita sangat butuh pada kebaikan itu. Fama thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, hidupnya akan diridhai Allah, dia akan tenang. Ketika orang nanti berbangkit di akhirat, bingung semua. Orang yang banyak kebaikannya tenang. Kenapa? Dalam Al-Quran dikatakan, inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku sudah menyangka pertemuan ini akan ada. Jadi dia sudah punya persiapan. Orang yang yakin dia akan bertemu dengan Allah, dia harus punya persiapan. Karena Allah akan bertanya kepadanya, maka siapkanlah jawabanmu nanti kalau bertemu dengan Allah. Jadi terus saja lakukan. Ya, Senin, Kamis, Ayyamul Bid dan lain-lain. Tidak hanya itu, kebaikan-kebaikan, sekecil apapun kebaikan, ambil. Karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana akan menghantar kita ke surganya Allah. Dalam hadis dijelaskan seorang perempuan masuk ke surga, hadis sahih, hanya karena memberi minum seekor anjing. Perempuan itu pelacur. Coba lihat. Tapi ketika dia melakukan itu, dia tidak mengharapkan pujian, hatinya ikhlas karena ingin membantu makhluk Allah. Tidak ada yang tidak tercatat. Ada kucing kasih makan kucing. Dalam hadis seorang perempuan masuk neraka karena mengikat seekor kucing, tidak diberinya makan sehingga kucing itu mati. Ya, hadis sahih. Jadi jangan anggap sepele akan cuma kucing, binatang. Enggak. Semua makhluk Allah ada pertanggungjawaban di hadapan Allah, ada perhitungan di hadapan Allah. Mana yang Allah izinkan lakukan, kalau Allah tidak izinkan jangan lakukan. Sebagai konsekuensi dari muahadah.